Di kaki Gunung Baluran, sekelompok mahasiswa dari Surabaya memulai perjalanan mereka. Mereka adalah kelompok pecinta alam yang bersemangat dan ingin mengungkap misteri di Taman Nasional Baluran. Sementara pemandangan savana yang menakjubkan menyambut mereka, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Cerita tentang pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu masih segar di ingatan penduduk lokal. Konon, mereka terakhir kali terlihat memasuki hutan Baluran dan tidak pernah keluar. Tidak ada jejak atau petunjuk tentang apa yang terjadi pada mereka. Mahasiswa tersebut terdiri dari 5 orang, mengatur peralatan mereka dan memulai perjalanan ke dalam hutan. Mereka tertarik dengan mitos dan ingin mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian yang misterius itu. Salah satu dari mereka, Rina, seorang ahli botani, sangat tertarik pada flora yang ada di hutan. Malam pertama di hutan dihabiskan dengan bersantai di sekitar api unggun. Cerita-cerita horor tentang hutan Baluran mulai dibagikan, menambah ketegangan di antara mereka. Mereka tertawa dan berbicara tentang berbagai legenda lokal yang mereka baca. Namun, suasana malam menjadi semakin mencekam saat suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki yang tidak terlihat, dan desiran angin yang aneh menggoyangkan pepohonan. Meski mereka berusaha tetap tenang, rasa takut mulai menyelinap ke dalam diri mereka. Keberanian mereka diuji saat mereka menemukan sebuah bangunan tua yang tersembunyi di dalam hutan. Bangunan tersebut tampaknya sudah lama tidak digunakan, dengan dinding-dindingnya yang dipenuhi dengan lumut dan ranting-ranting yang mengelilinginya. Kesan pertama bangunan itu adalah bahwa tempat tersebut tidak pernah menjadi bagian dari jalur pendakian resmi. Salah satu mahasiswa, Andi, yang penasaran, memutuskan untuk memasuki bangunan tersebut. Di dalam, mereka menemukan sisa-sisa perabotan dan barang-barang yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Di antara barang-barang yang ditemukan, mereka menemukan sebuah jurnal tua yang tertutup debu. Jurnal tersebut tampaknya milik salah satu pendaki yang hilang. Hal ini semakin memotivasi mereka untuk melanjutkan penyelidikan. Jurnal itu menceritakan tentang pengalaman terakhir dari pendaki yang hilang. Mereka menulis tentang suara-suara misterius, penglihatan yang aneh, dan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Tulisannya semakin gelap dan tidak beraturan seiring dengan berjalannya waktu. Ketika mereka membaca jurnal, mereka menyadari bahwa pendaki tersebut menyebutkan tentang penjaga gaib hutan yang disebut penjaga alam. Menurut jurnal, penjaga ini tidak suka dengan orang asing yang mengganggu wilayahnya. Keesokan paginya, suasana di hutan semakin tegang. Mereka merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Setiap kali mereka berusaha bergerak, mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti jejak mereka. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke area yang lebih dalam dari hutan. Hutan semakin gelap dan menakutkan, dengan pepohonan yang tampaknya semakin rapat. Mereka merasa semakin terasing dari dunia luar. Tiba-tiba, salah satu mahasiswa, Sari, menghilang tanpa jejak. Mereka panik dan mencoba mencarinya, tetapi tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Mereka merasa tertekan dan putus asa. Suasana semakin mencekam ketika mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Peralatan mereka tiba-tiba tidak berfungsi, dan sinyal telepon mereka hilang. Mereka tidak bisa menghubungi dunia luar, dan semakin terasing di dalam hutan. Di malam hari, mereka dikejutkan oleh suara-suara aneh yang datang dari sekitar mereka. Suara bisikan, langkah kaki, dan suara gelak tawa yang menyeramkan. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Keesokan harinya, mereka menemukan lebih banyak jejak yang mengarah ke sebuah gua tersembunyi di dalam gua. Mereka menemukan lebih banyak petunjuk tentang penjaga gaib dan ritual kuno yang dilakukan oleh penduduk asli untuk menjaga hutan tetap aman. Rina, yang penasaran, memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang ritual-ritual tersebut. Dia menemukan bahwa ada kepercayaan bahwa penjaga gaib akan marah jika tempat-tempat suci mereka diganggu atau dirusak. Mereka merasa semakin putus asa saat mereka menemukan lebih banyak tubuh pendaki yang hilang. Tetapi tubuh-tubuh tersebut tampaknya sudah menjadi bagian dari ekosistem hutan. Mereka merasa ngeri dan bingung dengan apa yang mereka lihat. Hilangnya anggota kelompok semakin memperburuk situasi mereka. Mereka semakin khawatir tentang keselamatan mereka sendiri dan mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Malam tiba dan mereka merasakan kehadiran yang semakin kuat dari makhluk gaib. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar, dan mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sangat jahat mengelilingi mereka.
Mereka memutuskan untuk kembali ke bangunan tua yang mereka temukan sebelumnya untuk mencari perlindungan sementara. Namun, ketika mereka tiba di sana, mereka menemukan bahwa bangunan tersebut telah berubah menjadi tempat yang lebih menakutkan. Salah satu mahasiswa, Budi, mulai mengalami halusinasi. Dia melihat bayangan-bayangan gelap dan merasa ada sesuatu yang mencoba merenggutnya. Dia mulai berbicara dengan dirinya sendiri dan menjadi semakin tidak stabil. Para mahasiswa lainnya mencoba untuk menenangkannya, tetapi suasana semakin tidak terkendali. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada jalan keluar. Ketika mereka mencoba untuk mencari jalan keluar dari bangunan tersebut, mereka menemukan bahwa pintu dan jendela mereka tertutup rapat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menahan mereka di dalam. Suara dari dalam hutan semakin kuat dan mengganggu. Mereka mulai mendengar teriakan yang tidak jelas dari kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan yang sedang mendekati mereka. Ketika mereka mulai merasa putus asa, mereka menemukan sebuah altar kuno di dalam bangunan tersebut. Altar itu tampaknya digunakan untuk melakukan ritual dan pemujaan kepada penjaga gaib. Rina mencoba untuk menganalisis altar tersebut dan menemukan bahwa ada simbol-simbol kuno yang menunjukkan bahwa penjaga gaib akan marah jika tidak dihormati dengan benar. Mereka menyadari bahwa untuk bisa keluar dari situasi ini, mereka harus melakukan ritual yang sama seperti yang dilakukan oleh penduduk asli. Ritual tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan tradisi. Mereka mulai mempersiapkan ritual dengan menggunakan bahan-bahan yang mereka temukan di sekitar bangunan. Mereka berharap bahwa dengan melakukan ritual ini, mereka dapat menenangkan penjaga gaib dan mendapatkan izin untuk keluar dari hutan. Ketika mereka memulai ritual, suasana di sekitar mereka semakin tegang. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan gelap semakin mendekat, seolah-olah roh-roh jahat mencoba untuk menghentikan mereka. Rina memimpin ritual dengan tekad dan keberanian. Dia melakukan setiap langkah ritual dengan penuh kehormatan, berharap bahwa itu akan cukup untuk menenangkan penjaga gaib. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah menjadi lebih tenang. Suara-suara aneh mulai mereda dan bayangan-bayangan gelap tampaknya mulai menghilang. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, mereka dikejutkan oleh suara yang sangat menakutkan. Suara tersebut datang dari arah yang tidak bisa mereka identifikasi dan tampaknya berasal dari sesuatu yang sangat besar dan jahat. Mereka berlari keluar dari bangunan dan menemukan bahwa hutan di sekitar mereka tampaknya berubah. Pohon-pohon dan semak-semak tampak lebih gelap dan menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang menyelimuti mereka. Saat mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka menemukan bahwa jejak mereka telah menghilang. Hutan tampaknya berubah dan membingungkan, membuat mereka semakin terjebak dalam kebingungan. Keputusasaan semakin meningkat ketika mereka menemukan bahwa mereka telah dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap. Mereka merasa seolah-olah tidak ada tempat yang aman di hutan ini. Salah satu mahasiswa, Lisa, akhirnya mengingat sesuatu dari jurnal yang mereka temukan sebelumnya. Jurnal itu menyebutkan bahwa penjaga gaib hanya akan memberikan izin untuk keluar jika mereka menunjukkan rasa hormat yang tulus. Mereka memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Mereka membuat sebuah persembahan dengan sisa-sisa makanan dan barang-barang yang mereka miliki, berharap bahwa itu akan menunjukkan rasa hormat mereka. Ketika mereka melakukan persembahan, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Bayangan-bayangan gelap tampaknya menghilang dan suara-suara aneh mereda. Mereka merasa seolah-olah penjaga gaib mulai menerima usaha mereka. Mereka terus berdoa dan memohon agar penjaga gaib memberikan mereka kesempatan untuk keluar dari hutan dengan penuh harapan. Mereka berdoa dengan tulus dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tiba-tiba, mereka merasa ada yang mengarahkannya. Mereka mulai melihat jalur yang sebelumnya tidak terlihat, dan hutan tampaknya mulai membuka jalan untuk mereka. Ketika mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan, mereka merasa lega dan bersyukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah berhasil menghadapi teror dan mendapatkan izin untuk meninggalkan tempat yang menakutkan tersebut. Namun, ketika mereka kembali ke dunia luar, mereka merasa bahwa pengalaman mereka telah mengubah mereka selamanya. Mereka tidak akan pernah melupakan apa yang telah mereka alami di hutan Baluran. Cerita mereka tentang pengalaman di hutan Baluran menjadi terkenal di kalangan para pendaki dan pecinta alam. Mereka berbagi pengalaman mereka
untuk memberikan peringatan dan menghormati kekuatan yang ada di hutan tersebut. Mereka juga memahami bahwa kadang-kadang ketika menghadapi kekuatan gaib, penting untuk menghormati dan mengikuti tradisi yang ada. Penjaga gaib bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mereka memutuskan untuk menggunakan pengalaman mereka untuk mendidik orang lain tentang pentingnya menghormati kepercayaan dan tradisi lokal. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka belajar untuk menghargai dan memahami kekuatan gaib. Selama bertahun-tahun, cerita mereka menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah dan universitas, mengajarkan tentang kekuatan kepercayaan dan pentingnya menghormati budaya lokal. Mereka juga terus melakukan perjalanan ke tempat-tempat lain dengan rasa hormat dan pengetahuan baru tentang kekuatan gaib. Mereka terus belajar dan berbagi pengalaman mereka dengan dunia. Hutan Baluran tetap menjadi tempat yang dihormati dan dijaga dengan penuh kehormatan. Mereka memahami bahwa keindahan alamnya tidak hanya terletak pada pemandangannya, tetapi juga pada kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Dengan setiap langkah yang mereka ambil dalam perjalanan mereka, mereka terus membawa pelajaran dari pengalaman mereka di hutan Baluran. Mereka berharap bahwa pengalaman mereka dapat membantu orang lain untuk lebih menghargai dan memahami kekuatan yang ada di dunia ini. Terima kasih sudah menyaksikan cerita horor, mistis, dan legenda mitos di Desas Desus. Jika kamu suka dengan kisah-kisah menegangkan dan penuh misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga menyukai cerita seram, dan tinggalkan komentar tentang kisah atau legenda yang ingin kamu dengar di video berikutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang penuh dengan kengerian dan keajaiban. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, selalu waspada, karena dunia ini penuh dengan rahasia yang siap mengejutkan kita.